Pemirsa, tahun baru tak lepas dari tren baru termasuk dalam berbusana. Nah, apa yang akan menjadi tren fashion di tahun 2024 ini? Berikut laporan rekan Hadisti Arifa dan Jebi Yasin. Hai pemirsa, apa kabar? Semoga sehat selalu. Pemirsa, di tahun 2024 tentu banyak sekali hal yang akan kita hadapi. Sejumlah penemuan, inovasi, dan terobosan baru akan kita temui dalam berbagai bidang. Tak terkecuali pada mode fashion atau busana yang diperkirakan akan menjadi tren di tahun 2024. Sejumlah pengamat fashion di tanah air menyebutkan bahwa tren fashion lah yang akan menjadi tren di tahun politik. Ada beragam jenis style ataupun gaya yang dapat dikenakan dalam busana. Beragam jenis busana ini tentunya juga memiliki ciri khas ataupun karakteristik tertentu dalam mengekspresikan diri. Nah, dalam menentukan busana tentu dapat disesuaikan berdasarkan keperluan, suasana, dan juga apa yang ingin Anda tampilkan. Atau bisa dikatakan apa yang Anda kenakan ini mencerminkan kepribadian dan juga estetika unik yang ada di dalam diri Anda. Beberapa di antaranya style ataupun ragam busana ini adalah casual style, kemudian ada chic style, ada streetwear look, ada juga formal style, ada edgy look, dan vintage style. Selain model dan gaya, bahan yang digunakan juga menentukan penampilan dari fashion yang kita kenakan. Misalnya saja, material untuk kebutuhan sehari-hari tentunya akan berbeda dengan material yang kita butuhkan untuk acara resmi. Ada beberapa bahan atau material yang dapat digunakan dalam membuat busana. Di antaranya ada spandex, kemudian ada polyester, ada fleece, ada sutra, kemudian ada wool, ada juga katun dan denim. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa sih rancangan busana yang akan tren di tahun 2024, saya akan ajak Anda untuk bicara langsung nih dengan salah satu desainer nih. Halo Mbak Yanti. Halo Mbak Yanti. Mbak Yanti, aku mau ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Yanti soal tren fashion nih yang akan menjadi tren di tahun baru nanti nih Mbak Yanti. Sih kecenderungan dalam berbusana masyarakat di tahun baru nanti nih Mbak Yanti? Oke, secara garis besar ini masyarakat akan tetap mengutamakan kenyamanan, luwes, satset gitu dalam berbusana. Tapi untuk beberapa tema mungkin akan lebih ditonjolkan di tahun 2024 ini. Ada 4 tema besar, yaitu diantaranya ada heritage. Kalau flashback ke belakang mungkin terlalu banyak informasi dari internet atau dari mana yang kita bisa dapat, orang-orang tuh kayak lelah gitu, terlalu banyak tips, trik and match, akhirnya mereka akan kayak lelah. Ya udah, aku kembali aja ke heritage gitu, jadi akan mencintai produk lokal, itu pasti masih ada di 2024 ini. Apa sih nanti yang akan juga ikut menjadi tren nih? Untuk 2024 nanti tentunya berhubungan dengan kenyamanan yang tadi sudah aku ceritakan, pasti bahan-bahan yang ringan itu akan menjadi bahan favorit gitu. Printing masih jadi bahan favorit juga. Terus juga akan disesuaikan dengan tema-tema atau event-event yang ada. Ada beberapa faktor nih yang akan menjadi pertimbangan seseorang dalam menentukan gayanya sendiri. Nah, apa nih Mbak mungkin faktor-faktor itu Mbak? Yang pasti kepribadiannya sendiri. Dia sukanya kemana, apakah dia orangnya elegan, apakah dia suka pakaian yang feminim atau pakaian yang seksi, eksotik, itu balik lagi ke masing-masing orangnya. Kanan gitu ya Mbak ya, gimana nyamannya kita. Nah, gimana nih kita bisa menyesuaikannya nih Mbak soal kenyamanan dengan tren? Yang pertama sih kalau dari saya sendiri, kita harus tanya dulu ke diri kita sendiri. Jangan sampai kita bergaya tapi kita nggak nyaman. Gimana menyiasatinya? Kita tetap ikutin tren tapi nggak usah ikutin bahan. Misalnya kita terbiasa pakai batik nih Mbak, pakai produk-produk lokal. Terus muncul nih tren baru si cyber ini.
di mana lebih maju lagi, lebih modern lagi stylenya. Tapi masih nggak nyaman, paling kita ikutin aja dari bentuk-bentuk modelnya. Jadi kalau bahan-bahan mungkin bahan sedikit kayak lebih glossy kayak kulit, mungkin yang tidak terbiasa ya tidak usah dipakai. Jadi tetap pakai bahan-bahan lokal, bahan-bahan yang udah terbiasa dipakai, cuma mengikuti trennya saja. Jika memang tidak cocok dengan tema tumpuk-tumpuk ya jangan dipakai, tetap kenyamanan nomor 1. Ada nggak tips nih untuk masyarakat agar bisa mengikuti tren tapi tetap nyaman nih? Tipsnya adalah update. Update itu bisa dari media sosial, bisa dari televisi, terus mix and match aja untuk diri sendiri. Jadi dari segala informasi yang udah didapat, dipilih lagi mana yang paling cocok untuk kita. Jangan sampai hal-hal yang nggak cocok kita pakai, jadinya jadi malah aneh, jadi bahan perbincangan nanti kan, terlalu aneh. Pemirsa, saya juga akan ajak Anda untuk bertanya nih kepada warga terkait perkembangan tren fashion nih, khususnya dalam menyambut tahun baru 2024. Halo, halo Mbak. Mbak dengan Mbak siapa nih Mbak? Aku Tata. Oke, Mbak Tata, aku mau tanya nih terkait perkembangan fashion nih Mbak, apalagi untuk tahun baru 2024. Nah Mbak Tata, apakah ini tipe orang yang mengikuti perkembangan tren fashion atau seperti apa nih Mbak? Kalau aku sendiri itu ngikutin banget sih Mbak, karena menurut aku fashion itu nomor 1 gitu. Oke. Nah Mbak, ini untuk Mbak Tata sendiri nih secara pribadi sehari-hari atau biasanya ini mengenakan tipe busana yang seperti apa nih Mbak? Kalau aku karena aku ngantor, jadi yang semi formal tapi oke juga. Kadang kan abis ngantor kita hang out atau nonton, jalan, makan gitu. Jadi harus oke di kantor juga di jalan. Oke. Berarti selain itu juga, apakah ini Mbak Tata mempertimbangkan bahan nih Mbak dari jenis pakaian yang dikenakan atau bagaimana nih Mbak? Pasti dong, kalau bahan, kalau aku suka yang kayak gini, yang silk, yang nyaman dipakai, kelihatannya juga oke gitu. Nah Mbak, ini kan terkait outfitnya Mbak, apakah harga nih Mbak menjadi pertimbangan juga nih untuk Mbak Tata dalam mengenakan tren fashion sehari-hari nih Mbak? Sebenarnya iya, tapi kadang-kadang enggak. Harga ya kalau bagus dan murah kenapa enggak? Oke, Mas Ferdinand sendiri ini memiliki jenis style atau penampilan yang seperti apa nih Mas sehari-harinya? Untuk jenis penampilan sih menyesuaikan sama hari ya Mbak ya. Biasanya kalau untuk hari Senin sama Jumat, saya ngikuti sesuai SOP kantor ya, secara formal, pakai kemeja, pakai celana jeans. Terus juga kalau di rumah atau di Sabtu Minggu biasanya saya pakai bahan-bahan kaos atau bahan-bahan yang simple lah. Oke. Nah ini kan selain model dan juga fashion, bahan juga menjadi salah satu yang menentukan penampilan nih Mas ya. Iya. Nah Mas Ferdinand sendiri ini biasanya lebih nyaman mengenakan pakaian yang berbahan seperti apa Mas? Untuk pakaian yang berbahan seperti katun, yang tebal juga sih Mbak biasanya gitu. Oh gitu. Oke, baik Mas, ini kan selain juga penampilan, selain bahan, model, harga kan ini juga tentunya menjadi pertimbangan. Nah, apakah Mas Ferdinand sendiri ini juga mempertimbangkan harga nih Mas untuk penampilan sehari-hari nih Mas? Iya betul, kalau untuk harga saya juga mempertimbangkan Mbak, kan soalnya juga menentukan sama bahan untuk kulit juga ya. Nah jadi agak sensitif juga kalau pemainnya bahannya terlalu tipis atau terlalu kasar gitu sih Mbak. Bu Ade, aku mau tanya-tanya nih Bu soal tren fashion nih di tahun 2024 nanti khususnya. Nah Bu, apa sih sebenarnya yang paling diminati oleh masyarakat untuk fashion ini Bu? Untuk tahun ini ya, rok denim, Oke, apalagi tuh Bu? seruti yang 2 piece, bahan shimmer. Oke, bahan shimmer ya. Terus untuk celana kargo, itu aja. Oh, kargo lagi banyak Kargo banget lagi berarti. ngetren sama rok denim. Oke. Nggak emak-emak, nggak anak muda, pada pakai semua. Oh gitu. Tersedia ukuran sampai 5L. Oh gitu. Jadi ada banyak ukuran gitu ya Bu. Jadi banyak juga yang minat jadinya. Tahun ini ataupun mungkin memasuki tahun baru nanti ini apa nih yang akan menjadi minat bahannya nih Bu? Bahan yang akan menjadi favorit di masyarakat. Bahan yang favorit kayaknya tetap seruti dan shimmer deh, bahan shimmer buat lebaran. Sama organza. Oh gitu. Itu paling Kayaknya banyak nanti ya. di lebaran besok kayak di masjid banyak yang pakai itu deh.
Gaya berbusana kita boleh jadi mencerminkan kepribadian kita. Namun tren dan juga kecenderungan berbusana masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Cuaca, suasana, dan mood juga dapat mempengaruhi cara kita berbusana. Nah, di tahun 2024, selain sejumlah resolusi yang telah ditetapkan, kita juga dapat mengubah cara berbusana kita agar dapat membawa suasana yang baru dan mengikuti tren yang ada. Selamat Tahun Baru 2024. Semoga di tahun baru ini kita mendapatkan suasana baru yang lebih baik lagi. Saya Distia Arifa dan juru kamera Jemi Yasin. Sampai jumpa di Vloganza berikutnya.